Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semuanya. Sebelumnya pertama-tama yang terhormat Ibu Ana Viviana Purana, Esos Etikom selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Molina Effendi. Di sini saya selaku moderator. Adapun rekan saya pertama ada Alista Lovena Palutri, ada Delia, ada Denalia, ada Amira, dan juga ada Katiri. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai masyarakat cyber. Adapun table of content atau topik pembahasannya itu yang pertama kita akan menjelaskan pengertian dari cyber itu sendiri, lalu cyber community, masyarakat global dan pembentukan cyber community, masyarakat maya, sisi lain kehidupan masyarakat manusia, lalu ada hyperreality, aplikasi cyber, dan juga cyber law. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung ke materi yang pertama. Pengertian mengenai cyber itu akan dijelaskan oleh Al-Katiri. Kepadanya kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cyber itu sendiri. Apa sih yang dinamakan cyber? Cyber adalah istilah yang berkaitan dengan teknologi informasi dan internet. Istilah cyber berasal dari kata bahasa Inggris yaitu cybernetics yang mengacu pada ilmu sistem komunikasi dan pengendalian otomatis mesin dan organisme. Lalu kita masuk ke cyber community. Apa sih itu cyber community? Cyber community adalah sekelompok orang yang terorganisir atau memiliki struktur secara virtual ataupun maya. Jadi komunitas-komunitas struktur-struktur masyarakat ini adanya tuh di dunia maya atau dunia virtual. Kehidupan masyarakat maya atau cyber community adalah sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung dilihat melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas. Semua orang hanya bisa bergabung dalam cyber community, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, sampai tanpa mengenal gender. Kalau lebih hanya itu bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Katiri sudah menjelaskan materi mengenai cyber community dan juga cyber. Selanjutnya masyarakat global itu akan dijelaskan oleh Amira Kaji Putri. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang kedua ada masyarakat global dan pembentukan cyber community. Masyarakat global adalah sebuah kehidupan yang memungkinkan komunitas atau manusia menghasilkan budaya-budaya bersama, menghasilkan produk-produk industri bersama, menciptakan pasar bersama, melakukan pertahanan militer bersama, menciptakan mata uang bersama, dan bahkan menciptakan peperangan dalam skala globalisme ini. Nah, masyarakat terdiri dari dua kehidupan. Yang pertama masyarakat nyata, yaitu sebuah kehidupan masyarakat secara indrawi dapat dirasakan sebagai sebuah kehidupan nyata, di mana hubungan sosial sesama anggota masyarakat dibangun melalui penginderaan. Yang kedua, ada masyarakat maya, sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung diindrai melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas. Lalu
masyarakat manusia. Yang pertama ada proses sosial dan interaksi sosial. Yang pertama ada interaksi sosial sementara. Jadi masyarakat maya itu hanya sepintas lalu lalang, ingin jalan-jalan dan hanya bermain di dunia maya. Contohnya chattingan, browsing, terus searching. Lalu ada interaksi sosial relatif lama, yaitu anggota masyarakat maya itu bergaul, berteman, berbisnis, belajar dalam dunia maya dalam waktu relatif lama. Lalu ada kelompok sosial maya. Yang pertama ada intra. Keanggotaan seseorang dalam unit-unit kelompok intra berpusat pada server tertentu dalam suatu institusi tertentu. Lalu kelompok intranet sendiri itu mengatur diri mereka sendiri, memiliki aturan-aturan serta bahasa mereka sendiri. Lalu ada kelompok inter, yaitu sel-sel hidup dalam sistem sosial dunia maya yang lebih luas, yang dapat berhubungan dan berkoneksi pada sistem sosial. Nah, kelompok inter itu ada terdiri dari dua, yaitu free yang bebas biaya dan dengan satu lagi yang berbayar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kalista. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dan masyarakat maya. Yang pertama ini ada peralatan dan perlengkapan hidup masyarakat maya adalah teknologi informasi. Lalu yang kedua ada mata pencarian dan sistem-sistem ekonomi substitusi. Yang ketiga ada sistem dikembangkan melalui jaringan. 4. Bahasa pada umumnya adalah bahasa Inggris. Lalu yang sekian adalah karya komunikasi maya adalah bagian dari karya seni pada umumnya. Lalu sistem pengetahuan dikembangkan dengan proses pembelajaran secara trial and error. Lalu yang terakhir ada sistem religi atau kepercayaan masyarakat maya adalah waktu dan keyakinan bahwa setiap misteri dalam dunia maya dapat dipecahkan. Ya, lalu ada peramatan dan kontrol sosial masyarakat. Sistem peramatan dan kontrol sosial masyarakat ini sengaja dibangun agar semua kebutuhan dalam masyarakat maya itu dapat terlayani dengan baik tanpa saling merugikan. Peramatan lainnya juga ada dalam masyarakat maya bahwa semua informasi yang ada di dunia maya menjadi publik dan bisa diakses oleh semua orang. Boleh dilihat? Nah, yang sekian ada sertifikasi sosial, kekuasaan, dan kepemimpinan masyarakat maya. Yang pertama, sertifikasi pertama itu ada contohnya HTTP dan www. Yang kedua ada .com, .net, .go.id dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada Yahoo, Amazon, Google dan lain-lain. Lagi. Perubahan sosial dalam masyarakat maya ada perubahan fisikal dan perubahan sosial. Yang pertama perubahan fisikal itu ada di mesin-mesin komputer. Ini tuh mempengaruhi kecepatan bekerja mesin-mesin. Contohnya itu ada upgrade. Yang kedua ada perubahan sosial, yaitu terjadi secara hukum alam. Contohnya dalam penyebaran virus dan cybercrime. Selanjutnya saya akan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kalista sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya materi mengenai hyperreality sisi lain masyarakat maya akan dijelaskan oleh Delia. Kepadanya kami persilakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hyperreality atau sisi lain dari masyarakat maya. Nah, dalam media informasi ini, sistem teknologi telah mempengaruhi pikiran masyarakat. Seperti yang digambarkan pada Theater of the Mind. Jadi apa yang digambarkan dalam berbagai cara kerja media yang dapat dilihat setiap waktu itu adalah gambaran realitas dalam dunia yang diciptakan oleh teknologi atau istilahnya tuh kayak dunia fantasi gitu. Nah, manusia hidup dalam dunia maya dan hayal, maka ruang pengetahuan yang dikonstruksikan oleh media informasi melalui pencitraan media di mana manusia mendiami suatu ruang realitas yang berbeda antara nyata dan fantasi, yang antara benar atau palsu menjadi sangat tipis. Contohnya itu seperti Disneyland, toko kartun Mickey Mouse, atau Doraemon itu merupakan fantasi masyarakat maya. Oke, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Materi terakhir ini mengenai aplikasi cyber itu akan dijelaskan langsung oleh Delia. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan
cyber. Aplikasi cyber dalam kehidupan masyarakat merujuk pada teknologi media komunikasi yang dapat dirasakan dan digunakan, tetapi tidak mempunyai wujud dan bentuk rupa. Nah, contoh dari perkembangan teknologi media komunikasi sendiri yaitu seperti internet, yang mana internet sendiri telah membantu masyarakat dunia untuk berkomunikasi antar individu maupun antar kelompok, yang membuat masyarakat saling mengenal antara satu dan lainnya. Saling mengenal di sini dikarenakan semakin dekatnya hubungan masyarakat tersebut melalui media internet dalam dunia cyber. Selanjutnya ada e-government, e-commerce, dan varian lainnya. Yang pertama ada e-government, merupakan gagasan yang sangat realistis di mana aktivitas kenegaraan dapat dibantu dalam dunia maya dengan sangat efisien dan efektif. Atau bisa dibilang e-government ini untuk sistem pemerintahan. Jadi melalui e-government, seseorang kepala negara dapat melakukan tugas-tugas kenegaranya tanpa harus bertemu langsung dengan bawahannya. Selain itu, presiden juga dapat melakukan rapat kabinet melalui e-conference. Melalui fasilitas ini pula, presiden dapat mengontrol dan memberi perintah kepada menteri-menterinya. Lalu yang kedua ada e-commerce. Dalam dunia komersial, semua aktivitas juga dapat dilakukan dalam kehidupan maya, seperti pasar, pembeli, barang, nasabah, uang, transaksi, perbankan, dan lainnya, tersedia dan dapat dilakukan dalam dunia maya dengan konsep-konsep tanpa batas. Kegiatan komersial melalui fasilitas e-office, e-commerce, e-market, e-advertising, e-banking, membuat masyarakat maya dapat melakukan semua aktivitas komersial dalam dunia maya. Lalu yang selanjutnya ada cyber law sebagai konsekuensi cyber crime. Cyber law adalah perangkat hukum positif yang digunakan untuk mengontrol akselerasi kehidupan dalam cyber community. Cyber law akan memainkan dua sisi pengendalian masyarakat karena banyak terjadi cyber crime di dalam cyber community seperti pornografi, judi online, dan lain-lain. Lalu di sini ada prinsip-prinsip utama cyber law. Yang pertama, memberi rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Yang kedua, memberi rasa keadilan untuk beraktivitas dalam masyarakat maya. Yang ketiga, melindungi hak intelektual maupun material. Yang keempat, memberi rasa jerah pada pelaku cybercrime. Yang kelima, agar cyber law dapat terlaksana dengan baik dalam cyber community maupun dalam kehidupan masyarakatnya. Sekian dari saya kembalikan kepada Bapak. Oke, baik. Itu dia beberapa materi atau penjelasan mengenai cyber, ya, cyber community. Di cyber juga tadi sudah dijelaskan ada cyber community, lalu ada cyber law, lalu ada cyber crime. Kalau misalnya cyber crime itu kan kejahatan yang ada di dunia sosial maya, ya kan. Nah, dari adanya kejahatan itu tentu adanya cyber law. Nah, dapat disimpulkan bahwa masyarakat cyber itu merupakan hasil dari revolusi teknologi dan informasi yang telah mengubah drastis secara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi selain kehidupan sehari-hari juga berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, di dalam masyarakat sendiri cyber itu kita dapat melihat apa ya perubahan signifikansi dari masyarakat yang terbatas dalam lingkup lokal menjadi masyarakat yang bersifat global, di mana akses terhadap informasi dan komunikasi menjadi lebih terbuka, mudah dijangkau, dan tidak lagi terbatasi oleh faktor jarak dan juga waktu. Mungkin teman-teman semuanya dari pembahasan mengenai cyber community ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya perkenalkan nama saya Devita Laziza, saya dari kelompok 3. Tadi kan kelompok kalian telah menjelaskan tentang masyarakat cyber ya. Jadi Ulang. sebelumnya perkenalkan nama saya Devita Laziza, saya dari kelompok 3. Jadi kelompok kalian kan telah menjelaskan penjelasan tentang masyarakat cyber ya. Nah, pertanyaan dari saya simpel aja sebenarnya. Bagaimana sih seseorang itu dapat berpartisipasi secara positif dalam masyarakat cyber? Gitu aja. Terima kasih.
Selanjutnya Alfi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfi Devina dari kelompok 5. Izin ditanya mengenai karya komunikasi maya. Iya, karya komunikasi maya yang disampaikan oleh Kalista. Itu kan itu tuh bagian dari seni pada umumnya ya. Itu contohnya kayak gimana? Soalnya kan ini berada di dunia maya. Terus selain itu disebutkan juga kalau itu bagian dari ukuran pencitraan. Nah, kenapa disebut pencitraan? Masih Berarti intinya contoh dari karya komunikasi maya sama kenapa disebut ukuran pencitraan ya? Skip, matiin dulu. Ya, skip. Jangan di post. Oh, di post aja dulu. Oke, perkenalan saya Raffi Abubakar Sinaga, saya dari kelompok. Di sini saya menanyakan tadi kan tentang cyber ya. Cyber itu kan suatu teknologi. Jadi apa peran suatu perusahaan teknologi terhadap melawan cyber crime ini yang terjadi pada dunia maya seperti itu. Boleh ulang nggak? Jadi apa peran penting perusahaan teknologi dalam melawan cyber crime? Peran perusahaan teknologi itu. Iya. Makasih ya. Pertama. Oke, baik teman-teman semuanya. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya tadi yang sudah mengajukan pertanyaan. Tapi di sini saya berdua akan menjawab pertanyaan dari Alfi yang terlebih dahulu. Pertanyaannya apa? Brenda? contoh karya komunikasi maya kenapa disebutkan kebudayaan penciptaan? Oke, contohnya boleh sebentar. Di sini saya akan menyebutkan contoh karya komunikasi maya. Yang pertama ada artikel tentang komunikasi verbal di situs Gramedia. Yang kedua ada pameran hasil karya mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Tidak. Yang ketiga buku tentang komunikasi pelayanan publik di repositori Universitas di Pembina Dharma. Yang keempat artikel tentang media komunikasi di situs Gramedia. Yang kelima video di YouTube tentang peran digitalisasi dalam pengembangan wirausaha baru. Dan yang terakhir yang keenam artikel tentang 12 kiat komunikasi efektif di tempat kerja di situs Asana. Ya itu mungkin contoh-contohnya. Jadi kalau misalnya contoh dari karya komunikasi maya itu ya yang ada di YouTube, lalu jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan internet lah ya. Lalu pertanyaan keduanya itu perubahan apa sih Kenapa kebudayaan? disebutkan kebudayaan pencitraan? Kebudayaan pencitraan nih. Saya seperti dari buku ya. Kebudayaan masyarakat maya itu ya menciptakan kebudayaan, di mana kebudayaan masyarakat itu dikembangkan adalah budaya-budaya pencitraan dan makna yang setiap saat dipertukarkan dalam ruang interaksi simbolis. Budaya ini sangat subjektif atau lebih objektif lagi apabila disebut intersubjektif, yang sangat didominasi oleh kreator dan imajinator yang setiap saat mencurahkan pemikiran mereka dalam tiga hal secara terpisah. Yang pertama, kelompok yang senantiasa bekerja untuk menciptakan mesin-mesin teknologi informasi yang lebih canggih dan realistis. Yang kedua, kelompok yang setiap saat menggunakan mesin-mesin itu untuk menciptakan karya-karya imajinasi yang menakjubkan dalam dunia hiperrealistis. Yang ketiga, masyarakat pada umumnya yang setiap hari menggunakan mesin-mesin dan karya-karya imajinasi itu sebagai bagian dari kehidupannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebudayaan dari masyarakat maya itu yaitu dia salah satunya atau mungkin lebih condongnya itu ke kebudayaan pencitraan gitu. Karena emang berkaitan dengan teknologi dan juga internet. Jadi kan di internet biasanya suka ada orang-orang yang pencitraan kayak gitu kan. Jadi kurang lebih jadi masyarakat maya itu menggunakan budayanya budaya pencitraan kayak gitu. Kurang lebihnya. Mungkin untuk dipahami bisa dipahami. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Raffi Al-Basri akan dijawab oleh Alkan Diri. Aduh enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau nggak salah tadi pertanyaan kami itu begini ya. Peran penting perusahaan teknologi dalam melawan cybercrime. Yes.
Sebetulnya dalam pembahasan ini tuh udah beda bahasan, karena dari cyber crime ini tuh udah ada lawannya sendiri, yaitu cyber law, dan itu nggak ikut ke dalam perusahaan teknologi. Cuman ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan teknologi ini, itu mungkin dengan meningkatkan keamanan dari produk yang dia keluarkan, produk dari perusahaan teknologi itu sendiri. Lalu ada kayak kampanye tentang bagaimana cara kita menghindari kejahatan-kejahatan di dunia maya. Mungkin kurang lebih seperti itu doang, Pri. Jadi itu. Iya, Terima kasih. Sama-sama. Oke, cukup puas, Mas Ramli dengan jawabannya. Makanya kurang lebih ya, cyber crime itu kan kriminal ya, yang ada di dunia maya. Jadi ya diatasi oleh cyber law. Nah itu lebih ya. Terus selanjutnya pertanyaan dari Devita Khadijah akan dijawab oleh Delia. Bolehnya kami silakan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi secara positif ya dalam masyarakat cyber itu sendiri. Nah tentunya itu cara berpartisipasinya kita harus dengan hal-hal yang positif, seperti yang pertama itu menjaga etika dan sopan santun dalam berkontribusi di dunia maya itu sendiri. Yang kedua, berkontribusi dalam membangun komunitas online yang positif dan bermanfaat. Yang ketiga itu meningkatkan literasi digital dengan mempelajari teknologi dan media sosial yang digunakan. Lalu yang keempat itu menghindari penyebaran informasi yang tidak benar atau menghindari penyebaran hoax. Lalu yang kelima itu menjaga privasi dan keamanan data pribadi dengan tidak memberikan informasi pribadi yang sensitif atau rahasia kepada orang-orang yang tidak dikenal atau kepada, kan kadang ada web-web yang suka minta data-data gitu kan ya. Sedangkan webnya itu nggak kita ketahui itu tuh aman apa enggak gitu kan. Lalu itu selanjutnya berpartisipasi dalam kampanye dan gerakan sosial yang positif di dunia maya seperti kampanye anti-bullying atau gerakan lingkungan hidup. Yang terakhir itu melaporkan tindakan cyberbullying atau tindakan kriminal lainnya yang terjadi di dunia maya kepada pihak yang berwenang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Gimana Devita? Cukup puas? Sangat terjawab. Oke, baik. Untuk teman-teman semuanya, dan teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi cyber community. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.